Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita Masya Allah dengan izinnya berjumpa kembali. Malam hari ini kita berada pada tanggal 28 Jumadal Ukhra 1442 Hijriah ya, 9 atau 10 Februari 2021 ya, kita berada di penghujung bulan Jumadal Ukhra. Masya Allah, sebentar lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2 bulan lagi. Masya Allah ya, tidak terasa 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu ya oleh kita semuanya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan ini ya, dan kita bisa meraih keutamaan pahala yang besar dalam bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini adalah suatu kenikmatan yang patut kita syukuri bersama. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan, itu kata Allah. Nikmatnya akan ditambah kalau mau bersyukur. Ya, terlebih di zaman saat seperti ini, kalau kita lihat, kalau orang-orang bilang alih-alihnya kenyang ya, susah cari-cariannya, susah, orang-orang bilang seperti itu. Tapi Masya Allah, padahal dia tetap menerima nikmat ya, mengatakan pada hari ini, mengatakan tidak bisa makan, padahal Masya Allah baru habis makan ya, bahkan ada tersisa makanan di sini, bilang saya belum, tidak ada makanan, padahal ada sisanya di mulutnya ya. Maka bersyukurlah kita masih dalam keadaan sehat seperti ini. Ya, mudah-mudahan keadaan yang saat ini bisa cepat berlalu, kita menuju ya keadaan yang lebih baik ya, yang mudah-mudahan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada seluruh para istri-istri beliau, para keluarga beliau, dan para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Masya Allah, kita belajar hampir sekitar ya 30% atau 25% dari kitab ini, dari jilid kedua. Masya Allah, dengan berjalannya kita hampir sudah, kalau salah ini kajian 2015 ya, berarti sekarang sudah 6 tahun. Masya Allah, tidak terasa ya, 6 tahun kita belajar. Perasaan tauhid begitu-begitu saja ya. 6 tahun kita belajar, mudah-mudahan ada pemahaman yang baik ya. Kalau seandainya ada yang sudah belajar tapi belum paham-paham, maka tinggal banyak doanya saja ya. Yang memberikan pemahaman bukanlah kecerdasan kita, yang memberikan pemahaman bukanlah IQ kita, tapi yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang belajar, tipe kita kan berbeda-beda daya tangkapnya
Ya, ketika ada sebuah ilmu, daya tangkapnya ada yang Masya Allah sekali keluar, langsung masuk. Ada yang tengah-tengah, ada yang katos, ya susah masuknya. Ini sehingga di sini kuat-kuatan doa saja. Karena kalau kita lihat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Malaikat aja begitu ngomongnya. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana. Kami tidak punya ilmu illa ma'allamtana, kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Berarti di sini yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan, artinya mendoakan saudara sepupu beliau Abdullah bin Abbas dengan sebuah doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman dalam agama. Lihat doa Nabi, berikan dia pemahaman dalam agama. Bahkan anak-anak ya sering kita belajar doa dulu masih kecil, bahkan anak-anak kita mau berdoa ketika belajar apa? Rabbana zidna ilma atau Rabbana zidni ilma. Ya Allah, warzuqni fahma. Berarti yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita sendiri. Allah berikan sarana otak, Allah berikan sarana akal ini. Cuman tetap yang akan memasukkan ke dalam otak ini, dimasukkan, diresapi ke dalam relung hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya kita belajar bukan hal yang sia-sia, niatkan ibadah karena Allah taala ingin mendapatkan ilmu, ingin bisa mendapatkan ingin bisa selalu berubah, ingin menjadi lebih baik. Insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan masih pada bab kesimpulan saja ya, bab man ata'al ulama wal umara, barang siapa yang mentaati para ulama dan penguasa dalam hal fi tahrim, yang diharamkan kemudian dia ikut menghalalkannya. Ya, jadi umara penguasa maupun ulama menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia ikuti ulama tersebut, dia ikuti penguasa tersebut. Saya sengaja masukkan kesimpulan ini, tujuannya adalah supaya betul-betul melekatkan kepemahaman kita, melekatkan keyakinan kita, agar jangan salah paham. Karena memang bab inilah yang terasa, bahkan saya di kuliah pun ini bab yang saya rasa agak berat. Ya, jangan sampai salah kaprah nanti. Ya, jangan salah kaprah memahami. Ya, kalau istilah sekarang gagal paham. Kalau gagal paham, mohon maaf nanti akan ya, jangan sampai seperti itu. Maka ini saya bawakan kesimpulannya. Yang pertama ya, dalam tafsir dalam Al-Ula, tafsiru ayatin nur, tafsir ayat surat An-Nur yang Allah Ta'ala mengatakan, yaitu surat Nur ayat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati, falyahdhar. Ya, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati terhadap orang-orang apa? Ya, falyahdhar alladzi yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ya, antusibahum, ingat orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya apa? Antusibahum fitnah, dia akan dihinggapi atau dia akan mendapatkan fitnah. Ya, fitnah di sini adalah ujian, bukan tuduhan semacam kita. Ya, kalau kita kenal fitnah itu berarti tuduhan, tapi fitnah di sini adalah ujian. Ya, antusibahum fitnah, dia akan diberikan fitnah. Kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati fitnah. Ya, berarti ini fitnah ini ya lebih umumnya atau lebih banyak kepada keburukan. Ya, lebih banyak kepada keburukan, meskipun
Kenikmatan, kekayaan, jabatan itu juga bisa dinamakan dengan fitnah. Tapi pada umumnya fitnah itu adalah biasanya dalam hal keburukan. Maka berhati-hatilah terhadap orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Apa? Antusibahum fitnah, dia akan diberikan fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau dia akan diberikan azab yang pedih. Jadi di sini Allah sudah berikan hukum. Ya, dalam surah An-Nur ini atau dalam surah An-Nur ini Allah sudah berikan hukum. Kemudian dia mengambil hukum yang lain. Ketika Rasul SAW perintahkan ini, dia ambil hukum yang lain. Ketika Rasul sudah melarang, dia ambil. Berarti di sini kan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Maka dia akan diberikan fitnah. Yang kedua, asaniyah tafsiru ayatu bara'ah. Ya, tafsiru ayati bara'ah yaitu tafsir dari ayat bara'ah. Bara'ah ini adalah surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah dinamakan juga dengan surat bara'ah. Saya lupa berapa nama surat untuk At-Taubah ini, ada berapa nama begitu. Yang saya ingat cuma bara'ah saja. Kenapa? Karena dimulai dengan bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, yang di sana membaca surat At-Taubah maka tidak perlu membaca basmalah, cukup dengan ta'awudz. Ya. Kemudian lihat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Tadi Allah sudah berbicara tentang hukum. Ya, melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan menyelisihi hukum Allah. Kemudian datang Allah ceritakan sekarang orang-orang ahli kitab. Ya, terutama kalau di ayat ini yaitu yang dimasukkan adalah orang Yahudi. Ya, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbar, rahib-rahib mereka. Ya, orang-orang yang pinter, ulama mereka, waruhbanahum, rahibnya, pendeta-pendetanya, arbaban min dunillah, yaitu dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan sekutu. Kenapa? Karena pendeta-pendeta ini menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dibalik. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikuti apa yang dikatakan oleh pendetanya. Ya, berarti di sini sudah menyelisihi. Ya, sudah menyelisihi tentang hukum Allah. Yang ketiga, as-salisah. Ya, at-tanbih ala ma'nal ibadah allati anqaraha adi. Ya, yaitu perhatikan baik-baik tentang makna ibadah yang diingkari oleh Adi bin Hatim. Li'annal ibadah hiya ta'abbud lahum bitta'ah. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya ibadah itu adalah sebuah ibadah bagi mereka bitta'ah. Jadi ibadah itu bukan hanya rukuk dan sujud, tapi juga ketaatan. Wa tazallul lahum birruku' was-sujud wan nadar wa ma asbahahu. Jadi begitu, yang menundukkan bagi mereka itu bisa dengan cara rukuk, bisa dengan cara sujud, bisa dengan cara nazar. Jadi nazar ini hanya untuk Allah. Tidak ada nazar untuk yang lain. Ya, nanti kalau panen saya berhasil, saya mau nazar akan potong sapi di pantai Gunung Kidul. Apa ya Gunung Kidul? Pantai selatan. Ya, nazar ini hanya untuk Allah. Tidak boleh bernazar bukan kepada selain Allah. Ya, jadi bukan kepada selain, tidak boleh nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wan nazar wa ma asbahu. Lakin bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-murad an ibadatihim bi annaha ta'atihim. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ibadah terhadap mereka bukan hanya rukuk maupun sujud, tapi apa? Ta'atihim, taat. Ya, ketaatan itu juga termasuk ibadah. Ya, fi tahlilil haram. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan.
Ya, wa tahrimu al halal, begitu juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ar-rabi'ah, yang keempat, tamsilu Ibnu Abbas bi Abi Bakar wa Umar wa tamsil Ahmad bi Sufyan, ya. Bahwasanya di sini ada permisalan, ya, permisalan yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas dengan apa? Abu Bakar dan Umar. Ya, kita lihat, idza kana Abu Bakar wa Umar la yumkinu an yu'arada qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihima. Ya, bahwasanya kan ada perkataan kemarin yang mengatakan bahwasanya yusiku akan bahwasanya ketika ada qala Rasul, ada ucapan Rasul, akhirnya ucapan orang lain yang dimasukkan. Padahal sudah ada ucapan Rasul, ucapan orang lain yang ditinggikan, yang didahulukan. Oh enggak, Ustadz ini berkata, padahal sudah ada hadisnya, jelas hadisnya dan sebagainya. Ya, yang ditinggikan adalah ucapan ustadznya, yang ditinggikan adalah ucapan gurunya, bukan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau bagaimana? Ini bahkan yang dikatakan apa? Yusiku, aku takut. Ketika kalian sudah diturunkan hukum oleh Allah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berbicara, kalian malah mendatangkan, Umar ngomong begini, Abu Bakar ngomong begini. Ya, jadi yang didahulukan adalah ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya, idza kana Abu Bakar la yumkinu, padahal kalau kita lihat Abu Bakar dan Umar tidak mungkin akan bertentangan ucapan keduanya dengan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama baluka biman arada qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli min dunihima. Permisalan di sini maksudnya apa? Abu Bakar enggak mungkin begitu, tapi dipakai permisalan. Ucapan Abu Bakar pun harus ditinggalkan kalau ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para imam, termasuk al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang sebagaimana sudah kita katakan, ya, bahwasanya yang mengatakan semua perkataan kullu qaulin, semua perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak, illa, kecuali pemilik kuburan ini. Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ditolak. Asalkan hadisnya sahih, ya, hadisnya benar. Ya, kalau sudah ada hadisnya benar, mau tidak mau harus diterima. Ya, kalau berbicara hadis dhaif atau hadis palsu, ya jelas, mau tidak mau harus ditolak kan gitu. Dhaif pun ada syaratnya. Tapi ketika memang ini ucapan sahih, ya sudah, mau tidak mau harus diterima. Ucapan ulama atau ucapan orang lain bisa diterima, bisa ditolak, meskipun itu benar. Ya, maka di sini bahwasanya fahuwa asyaddu aqbah. Ya, ucapan Abu Bakar dan Umar yang tidak mungkin akan bertentangan dengan Nabi, itu pun tidak boleh didahulukan. Bagaimana dengan ucapan selain Abu Bakar dan Umar? Kita tahu bagaimana spesialnya Abu Bakar dan Umar, keduanya di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar yang kata Rasulullah, kalau aku boleh boleh mengangkat seorang kekasih di dunia ini, aku akan angkat. Yaitu siapa? Abu Bakar sebagai kekasihku. Sampai seperti itu. Umar, masya Allah, yang dijamin sudah masuk surga. Kita tahu bagaimana kaum muslimin sepakat. Bahkan Amirul Mukminin pertama dalam Islam siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sepakat. Dua orang ini adalah, masya Allah, dua orang yang sangat spesial, ya, bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kuburnya, ya, Nabi, Abu Bakar, Umar, kuburnya, masya Allah. Ini menunjukkan hal yang sangat-sangat spesial. Kalau seandainya dibolehkan, antum dimakamkan di sampingnya kuburnya Rasul, mau? Ya kan, semua begitu. Berarti ada hal yang spesial. Cuman siapa yang siap bongkar kuburan di sana?
Siapa yang mau ngasih? Raja yang di sana meninggal pun tidak bisa masuk dalam masjid yang di sana. Ya, ini menunjukkan, masya Allah, ya. Jadi ucapan keduanya tidak bisa didahulukan. Bagaimana dengan ucapan-ucapan yang lain, apalagi cuma Imam Maraudah? Ya, tidak bisa didahulukan. Kemudian selanjutnya, fahuwa asyaddu wa aqbah, maka yang lain asyaddu, lebih luar biasa. Asyad artinya lebih keras, wa aqbah bahkan bisa lebih jelek. Ya, wa kadzalika masalal Imam Ahmad bin Sufyan As-Sauri wa ankaru ala man akhadha bi ra'yihi wa taraka sahbihi al-isnad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Yang ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini Allah sudah berikan hukum seperti ini, berarti tidak boleh diotak-atik lagi, tidak boleh ditentang, tidak boleh diselisihi. Baru yang kelima, kesimpulannya adalah tahawulul ahwal ila hadhil ghayah hatta sara 'indal aksari ibadatur rahban hiya afdalul a'mal. Perubahan keadaan, ya, dengan berbagai macam tujuan. Ya, setelah Rasulullah SAW meninggal terjadi banyak perubahan. Bahkan apa? Tujuannya sudah berbeda-beda. Hatta sara 'indal aksar, sehingga sebagian akhirnya banyak di kalangan kita ibadatur ruhban, banyak, ya, beribadah kepada pendeta hiya afdalul a'mal. Mereka merasa bahwasanya beribadah kepada, taat kepada pendeta itu lebih dahsyat pahalanya. Ya, wa tusamma al-wilayah, yang dinamakan dengan wilayah, atau kalau bahasa kita loyalitas. Ya, ini biasanya muncul nanti pas pemilu. Ya, loyalitas. Ya, apalagi lawannya itu loyalitas. Nah, yang mepet dengan yang bertolak belakang, apa namanya? Loyalitas dengan satu lagi, ya, pro dan kontra dan sebagainya. Ya, ini waktu sama al-wilayah wa ibadatul ahbar hiyal ilmu wal fiqhu. Ya, bahwasanya ibadah kepada ahbar, pendeta-pendeta juga, hiyal ilmu wal fiqhu, termasuk perkara ilmu dan pemahaman, ya, yang dirubah. Jadi bentuk ibadahnya adalah tentang pemahaman. Summa taghayyaratil ahwal, akhirnya apa? Lama-lama berubah lagi ila an ubida min dunillah. Akhirnya sampai nanti pada tujuan penyembahan kepada selain Allah. Man laisa minas shalihin, bahkan dia bukan termasuk orang-orang yang soleh. Wa ubida bil makna asani man huwa minal jahilin. Begitu juga makna ibadah yang kedua, yaitu taat tadi, termasuk bagi orang-orang yang jahil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa hadza fi zamanil muallif. Ini pada zaman muallif, pengarang. Pengarang ini kan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang lahirnya sekitar abad 1700 sekian kalau dibawa ke Masehi. Sekarang 2021. Berarti kalau dikurangi 1700 berapa? Berapa? 400-an. Masa 500? 1700. Berarti 321-an. Ini umurnya segitu. Mana tuaan saya sama bukunya? Ya. 300-an umurnya ini. Ini sudah, omongan ini sudah ada di zaman itu. Apalagi sekarang ini. Ya. Wahada fi zamanil muallif, ini zaman di penulis dulu. Fakaifa bi zamanina, bagaimana dengan zaman kita? Waqad qala Nabi sallallahu, ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, rawahul Bukhari, yang diriwayatkan Imam Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya la ya'ti zamanu 'alan nasi illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah suatu zaman, atau artinya
Hari kiamat itu tidak akan ada muncul kecuali setelah munculnya zaman yang depan itu lebih buruk, ya, atau zaman yang alam nasi illa wa ma ba'dahu syarrun minhu, bahwasanya zaman yang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi zaman akan semakin lama semakin buruk. Kalau sudah muncul seperti ini, itulah sayati zaman. Itulah yang dinamakan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis sahabah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ya, beliau mengatakan, wa man ya'ish minkum, siapa yang hidup, ya, di antara kalian, artinya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Wa aslu sahabah, ingat, zaman sahabat, generasi sahabat, aqrabu ilal huda min asri man ba'dahu, lebih dekat dengan apa? Dengan petunjuk. Ya kan? Zaman sahabat ini lebih dekat dengan zaman petunjuk, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang siapa yang hidup setelah aku. Sahabat masih ada, bisa terlihat yang namanya ikhtilaf, apalagi sekarang 1442 Hijriah. Berarti 14 abad yang lalu. Itu, ya. Wan nasu la yuhissuna bitaghayyur, bahwasanya manusia itu tidak terasa dengan yang namanya perubahan. Li'annal umur ta'ti ruwaida. Kenapa? Karena perubahan ini terjadinya ruwaida, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Walau ghaba ahadun muddah tawilah summa jaa, kalau seandainya ada orang yang gaib semacam zamannya Ashabul Kahfi, tiba-tiba hilang berapa tahun, berapa ratus tahun, pasti dia akan merasa apa? Maka dia pasti akan lawajadat tawayyur al-kasil al-muz'ij, dia akan mendapatkan banyak perbedaan. Pasti. Ya, kalau ada yang memang seperti ceritanya Ashabul Kahfi yang tidurnya 300 berapa? 300 berapa itu? 309 tahun. 309 tahun tertidur. Kalau kita berapa tahun kuatnya tidur? Ya. Nas'alullah as-salam. Fa'alaina al-hadar, maka kita harus berhati-hati. Wa an na'lama anna syara'allah yajibu an yuhma. Ingat, maka di sini kita mengetahui bahwasanya syariat Allah harus dijaga, wa an yuson, dijaga sebaik-baiknya, wala yuta' ahadun, dan tidaklah ditaati seseorang dalam penghalalan apa yang Allah haramkan ataupun mengharamkan apa yang Allah halalkan abada, selama-lamanya, tidak boleh berubah. Ya, mahma kanat manzilatihi. Ya, wa annal wajib an nakuna ibadan lillah, maka wajib bagi kita untuk menjadi seorang hamba tadzallula, ya, berserah diri, wa ta'abbuda, dan ta'abbud, menyembah, wa ta'ah, dan penuh dengan ketaatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah kesimpulan dari bab kita ini. Dan kalau kita lihat, Masya Allah, pembelajaran kita tentang hukum-hukum, ya kan, kemarin menjadi 3. Ya, orang yang menjalankan hukum selain Allah itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, orang yang menjalankan hukum selain hukum Allah dikatakan sebagai kafir. Yang kedua, zalim. Yang ketiga, fasik. Tapi yang sudah kita bahas apa? Perbuatannya, bukan orangnya. Kalau kita lihat, Masya Allah, buku inilah yang dikatakan sebagai, mohon maaf, dikatakan sebagai Wahabi.
Coba antum perhatikan, ada apa tidak pengkafiran terhadap seseorang? Yang kita kafirkan adalah perbuatannya. Tapi inilah yang dituduh sebagai Wahabi. Kalau antum dengar kata-kata Wahabi, orang mengatakan Wahabi, oh Wahabi itu orang yang mengkafirkan orang. Masya Allah. Berarti tidak terasa antum berarti. Ya. Berarti di sini tidak ada. Cuman ada orang-orang yang tidak suka dengan murninya Islam ini, mulai merusak ajaran-ajaran ini. Kalau dirusak ajaran ini, ya sudah. Dari mana mereka dapat? Hampir yang kita pelajari, Masya Allah. Makanya saya katakan 6 tahun kita belajar. Ternyata dalam buku ini tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Tapi kita gentle. Ketika memang ada perbuatan kafir, kita katakan kafir. Bahkan kita mengkafirkan orang yang Allah sudah kafirkan. Kan ada orang sekarang kan muncul, tak boleh mengatakan kafir. Apa ndak ini yang namanya Wahabi? Tidak mau mengkafirkan orang. Semua dibolak-balikkan faktanya. Tapi Masya Allah, lama-lama kita akan mengenal. Ya, lama-lama kita akan mengenal. Ya, mudah-mudahan dengan belajar seperti ini, antum, kita semuanya, termasuk saya, bisa bertauhid, bisa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala secara benar. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, Pak? Ustaz, kalau orang nggak pernah sholat Jumat dengan kafir, ya boleh tak? Apanya? Kalau orang nggak pernah sholat Jumat dengan kafir, Iya, bisa dikatakan begitu. Bisa kafir kamu. Karena memang ada sebuah riwayat mengatakan orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak 3 kali dikatakan kafir. Ya. Bahkan al-ahdu bainana wa baina, perjanjian kita orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Yang tidak sholat jangan Jumatan, yang tidak sholat pun bisa dikatakan sebagai kafir. Cuman ini berlaku secara umum. Tidak kita langsung, dia tidak sholat Jumat langsung, woi kafir. Tidak begitu kita kan? Ya, tidak Jumatan berapa kali. Bahkan setahun tidak pernah Jumatan. Sholatnya cuma sekali, pas Idul Fitri. Setahun sekali aja sholatnya. Ya, tapi tidak langsung kita mengatakan dia kafir. Ya, Allahu a'lam. Kalau seperti ada orang kafir beribadah, terus kita pernah saya baca mengiyakan ibadahnya saja nggak boleh, mengakui ibadahnya itu. Iya, nggak boleh. Ibadah yang mereka lakukan adalah batil. Ketika kita mengakui ibadah mereka itu benar, sama berarti. Ya. Berarti harus ada keyakinan, karena syarat dari la ilaha illallah harus meniadakan yang lain. Yang berhak disembah adalah, jadi yang agama yang benar hanya satu. Artinya agama Islam. Tidak boleh ada kata semua agama yang gitu, tidak terasa lah. Semua agama benar, semua agama sama, tidak terasa. Sehingga ada yang mengucapkan Masya Allah, ya, dalam satu pertemuan 5 salam disebutkan, ya kan? Tidak terasa. Ya, mudah-mudahan ya, artinya kita belajar tauhid beginilah. Nanti kalau udah hatam, balik lagi. Jangan nanti udah hatam kira langsung masuk surga habis itu tiket ini, balik lagi. Udah hatam ngisi. Hah? Udah hatam langsung ngisi. Iya, kalau udah hatam boleh ngisi di masjid lain antum. Ada lagi?
Ya. Itu hukumnya apa? Nazar. Jangan diperbolehkan. Nazar yang boleh adalah nazar mutlak. Kalau nazar syarat itu nazar pelit, nazar kapsul pecah. Contoh, nazar pelit. Kalau aku lulus, aku sedekah. Kalau aku nikah sama si dia, aku akan potong kambing serahi ke yayasan yatim piatu. Kalau nikah. Kalau enggak kawin sama dia, berarti ini namanya nazar pelit. Ini namanya nazar yang makruh. Biasanya kita mau ujian enggak begitu. Kalau saya lulus, saya mau puasa 3 hari berturut-turut. Kalau enggak lulus, ini namanya nazar pelit. Ini makruh. Ya. Ini nazar yang makruh. Ya. Nazar mutlak, nazar tanpa ada syarat. Pokoknya aku besok atau nanti bulan depan aku nazar puasa 3 hari berturut-turut tanpa ada embel. Ini yang top, yang memang disyariatkan. Tapi kalau nazar syarat, nazar pelit, ingat, nazar pelit tidak merubah takdir. Kalau dia nikahnya sama si itu, ya sudah, tidak mungkin. Ada 2, yang satu mohon maaf wajahnya Masya Allah, yang satu wajahnya entar dulu. Ya, yang wajahnya standar. Dia takdirnya sudah di sana sama yang standar. Nggak bisa nanti dia, bisa nggak saya merubah takdir saya? Coba saya bernazar, mudah-mudahan nggak bisa. Kalau sudah takdirnya ke sana. Jadi nazar syarat tidak merubah takdir. Kenapa? Bahkan nazar ini adalah nazar makruh. Ya, itu ya. Allahu a'lam. Biar kalau bernazar, misalnya kalau anak punya anak laki, kita 4 kambing gitu kan. Harus jalan. Harus jalan. Meskipun memang makruh. Ya, syarat nazar syarat ini hukumnya makruh, tapi harus dijalankan asal tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, kalau saya lulus, saya traktir teman saya minum bir 2 kerat. Ini nazar dia. Saya bernazar. Kalau dia lulus, dia minum, wajib dia traktir 2 kerat? Tidak, berarti dia harus bayar kafarot. Apa bayar kafarotnya? Memberi makan orang miskin, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau berpuasa 3 hari. Pilih di antara salah satunya. Yang tidak bisa melaksanakan nazarnya. Atau dia, kalau aku seumpama aku diberikan anak laki atau diberikan anak perempuan, aku mau jalan kaki ke Mekah. Baik nazarnya, tapi mungkin apa enggak? Kan tidak mungkin. Nazarnya harus dilaksanakan dengan cara kafarot dan denda, penghapusan. Ya, itu Allahu a'lam. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Saya akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.